Halo Sobat Rusmi, kembali lagi dengan saya Abdullah Maulana sebagai personal assistant project di divisi General Affairs Rusmi Group. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai electronic full injection atau komponen dan kelebihannya pada mobil atau kendaraan ringan ya, lebih tepatnya kendaraan bermotor roda 4. Terus pengertian EV itu apa sih? Nah, EV itu merupakan kepanjangan dari Electronic Full Injection yang berupa sistem elektronik untuk penyemprotan bahan bakar EV sendiri berupa teknologi terbarukan yang sudah mulai digunakan pada kendaraan-kendaraan yang keluaran terbaru. Itu pada mesin kendaraan lawas atau yang lama itu sistem elektronik full injection atau EV itu adalah sistem karburator yang mulai ditinggalkan karena komponennya belum kompatibel juga untuk kerja dan kendaraan sekarang gitu. Jadi secara spesifiknya EV itu merupakan sistem elektronik penghasil campuran bahan bakar dengan udara yang secara ideal gitu. Jadi ketika menggunakan EV, mesin kendaraan itu akan lebih efektif karena memperoleh pembakaran sempurna dari campuran udara dan bahan bakar yang sesuai kebutuhan mesin. Nah, hasil dari proses inilah yang nantinya pun digunakan kendaraan untuk bekerja mesin dan menjadikan tenaga itu gerak kendaraan gitu. Jadi pada mulanya tuh EV ini pun masih dikembangkan oleh beberapa perusahaan juga ya yang dengan namanya itu berbeda juga. Penggunaannya itu sistem terbarukan yang saat ini semua kendaraan bisa memakainya gitu. Nah, terus apalagi dengan komponen EV. Nah, komponen EV itu sudah disinggung sebelumnya ya, seperti kayak alat untuk mengontrol semua sistem EV itu secara elektronik sistem. Jadi, penggunaan EV yang dikontrol alat elektronik ini pun lebih efektif karena sudah dilengkapi dengan banyak komponen untuk menunjang kerja sistem lebih maksimal ke depannya. Nah, ya untuk membahas seputar sistem EV itu yang memiliki komponen lengkap seperti yang saya jelaskan yang pertama itu terkait dengan tangki bahan bakar. Jadi komponen pertama itu adalah tangki yang memiliki fungsi utama sebagai penampung bahan bakar kendaraan. Jadi bahan bakar di tangki itu nantinya akan menjadi sumber utama pelumas mesin kendaraan untuk tangkinya sendiri dibuat dari material plastik tebal yang lebih ringan dan tangki keluaran lama dari tangki keluaran yang lama ya. Yang kedua itu terkait full filter, yang ketiga itu adalah delivery pipe, yang ketiga adalah ECU, yang keempat adalah return valve, kelima pressure regulator, keenam full feed, ketujuh injektor, delapan sensor, ke-9 full pump, dan yang terakhir adalah baterai gitu. Itu tadi terkait dengan komponen EV-nya ya gitu. Nah, terus untuk cara kerjanya itu seperti apa sih yang ada di EV? Nah, Electronic Full Injection atau EV adalah sistem bahan bakar injeksi yang bekerja dengan kontrol elektronik dengan prinsip pengamatan keadaan mesin, analisa ECU, dan diakhiri penyemprotan bahan bakar dengan massa yang sesuai kebutuhan juga. Nah, pada sistem EV ini tuh komponen ECU yang menjadi otak sistem secara universal sehingga seluruh kinerja sistem bergantung pada ECU. Nah, prinsip kerja ECU itu sendiri menampung seluruh sensor kemudian diproses ketika menentukan banyak bahan bakar yang harus dialirkan ke ruang pembakaran. Jadi menurut keefektivitas kerjanya ketika ada banyak sensor yang diterima ECU tuh maka kinerja sistem EV ini juga akan semakin efisien gitu. Jadi kelebihan tuh EV itu apa sih? Nah, bagian terakhir yang perlu kita ketahui juga ya seputar electronic full injection atau EV ini adalah kelebihan sistemnya. Itu yang pertama itu adalah sistem yang akrab disebut dengan sistem injeksi ini muncul sebagai hasil perkembangan sistem karburator dan hal ini pun juga menjadikan mesin injektif memiliki prinsip kerja lebih efektif dan fleksibel juga tentunya juga. Nah, kelebihan EV dari sistem lama adalah kinerjanya yang lebih cerdas. Jadi EV itu dibuat dengan kinerja
alat elektronik yang berupa baterai yang menjadikan mesin bekerja itu dengan modern juga. Nah, yang terakhir itu EV itu disebut juga cerdas juga karena sistem kerjanya itu sudah secara elektronik, bukan lagi dengan prinsip mekanik lagi gitu. Dan EV ini adalah dengan sistem injeksi bahan bakar, yaitu standar mesin kendaraan itu saat ini memiliki kelebihan engine propulsion yang sangat compatible untuk setiap kerjanya. Jadi selain itu EV itu juga dilengkapi full injection yang memiliki keakuratan tinggi dalam menunjang emisi yang lebih baik lagi. Jadi keunggulan lainnya itu dari pemanfaatan sistem ini adalah respon mesin menjadi lebih cepat, baik saat akselerasi maupun akselerasinya itu pada beberapa kemungkinan sistem EV ini pun juga mendukung sistem hidup dalam kondisi apapun seperti cuaca dingin yang panas sekalipun. Nah, sistem EV yang terkontrol elektronik ini pun juga memiliki kinerja full cut otomatis yang baik dan hal ini pun menjadi mesin bisa otomatis menghentikan semprotan bahan bakar saat deselerasi. Nah, itu tadi kinerjanya sendiri ya, mesin itu dengan sistem injeksi ini akan lebih lebih baik lagi dipakai di medan menanjak dan kasar juga tuh. Nah, berbicara mengenai sistem EV pun juga baik, di balik kelebihannya tersebut, sistem ini juga mengalami masalah juga ya. Tapi ada beberapa yang case-nya itu tuh lebih banyak, kelebihannya daripada, mengenai kelemahannya. Jadi sistem EV itu sampai sekarang masih dipakai dan digunakan, sampai hari ini. Itu tadi terkait, materi pembelajar mengenai electronic full injection. Dari komponen dan kelebihannya juga. Itu tadi materi pembelajaran saya. Thanks for watching. Bye bye.